يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian jamaah yang saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan kemudahan, diberikan waktu yang lapang, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah amal ibadah kita dengan melakukan kajian-kajian Islam. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Jemaah sekalian, ada sebuah buku yang menulis tentang model manusia Islam. Menarik, dalam buku itu ditulis model manusia adalah satu bangunan kepribadian yang utuh. Bangunan ini memuat visi, misi, jalan hidup, dan lain sebagainya, yang seharusnya membentuk paradigma, mentalitas, dan karakter seorang yang meyakini kebenarannya. Sementara Islam berarti ketundukan dan penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diatur sesuai dengan kehendak Allah. Allah menetapkan asal-usul manusia, visi, misi, dan jalan hidup serta nilai-nilai yang membentuk keyakinan dan perilaku serta pola hubungan sosialnya. Seorang muslim tidak bertanya tentang apa yang ia inginkan bagi dirinya, gitu. Dia tidak bertanya apa yang seharusnya dia inginkan dalam hidup ini. Tapi kata penulis, seorang muslim akan bertanya tentang apa yang Allah inginkan bagi dirinya. Ini unik nih. Dia nggak bertanya apa yang dia inginkan bagi dirinya, tapi apa yang Allah inginkan bagi dirinya. Muslim akan bertanya tentang apa yang Allah inginkan untuknya. Seorang muslim tidak bertanya saya ingin menjadi apa, namun seorang muslim bertanya Allah menginginkan saya menjadi apa, gitu. Keseluruhan kehendak Allah tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menjadi, itulah yang kemudian kita sebut dengan model manusia muslim, gitu. Model manusia ini dengan demikian selalu bersifat ideal. Akan tetapi model kepribadian ini tidaklah menafikan fakta bahwa setiap manusia mempunyai keunikan-keunikan individual yang membedakannya dengan manusia yang lain. Fakta itu yang merupakan fitrah manusia yang kita sebut dengan fitrah itu. Model manusia muslim berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menjadi. Tetapi keunikan individual berbicara tentang manusia muslim sebagaimana ia apa adanya. Model manusia muslim berbicara tentang idealitas, sementara keunikan individual manusia berbicara tentang realitas kepribadiannya. Jadi ada dua sisi, ada idealisme, ada realitas. Ada idealitas, ada realitas. Nah, seharusnya bagaimana kita memadukan antara realita yang ada dengan idealita kita, gitu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia muslim adalah mempertemukan antara kehendak Allah dengan kehendak dirinya, antara idealitas model manusia muslim dengan realitas keunikan individualnya. Itulah yang kemudian kita sebut dengan konsep diri. Kehendak-kehendak Allah tertuang dalam sebuah desain model yang bersifat ideal, sementara realitas kepribadian kita adalah wadah untuk menyerap kehendak-kehendak Allah tersebut. Nah, hasilnya kita melihat bagaimana seperti para sahabat. Para sahabat itu ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Karakternya nggak hilang. Nggak setelah masuk Islam jadi satu gitu, karakternya jadi berubah semua jadi satu. Enggak. Abu Bakar tetap dengan kelemah lembutannya. Umar tetap dengan tegasnya. Umar nggak jadi loyo setelah dia masuk Islam. Setelah masuk Islam berubah kayak Abu Bakar juga. Enggak. Enggak. Dia tetap tegas dan keras. Utsman tetap dengan pemalunya. Ali tetap dengan cerdasnya, gitu. Jadi ada keunikan-keunikan dalam pribadi setiap diri kita. Nah, maka terdapat di antara semua manusia terdapat kesamaan umum dalam asal-usul visi dan misi jalan hidup dan nilai-nilai. Akan tetapi manusia memiliki perbedaan dalam bahasa, etnis, lingkungan, budaya, postur tubuh, warna kulit, bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan, serta intelijensi dan kecakapan.
Jadi ada wilayah kesamaan dan ada wilayah perbedaan. Wilayah kesamaan itu adalah wilayah keislaman kita, sementara wilayah perbedaan itu adalah wilayah keunikan individual kita. Gitu. Bagaimana merumuskan? Kita merumuskan kehendak-kehendak Allah itu. Supaya mudah, kita ingin melihat bagaimana rumusan-rumusan kehendak Allah itu. Kita mengetahui kehendak-kehendak Allah tentang bagaimana seharusnya kita menjadi, itu bisa kita lihat dalam Al-Quran dan Sunnah tentunya. Rumusan paling sederhana tentu bisa kita lihat dalam kandungan surat Al-Asr. Dalam surat Al-Asr itu Allah membuat sebuah general statement bahwa semua manusia pasti akan merugi. Maka kalau kita baca surat wal asr innal insana lafi khusr, demi masa kata Allah, demi waktu asar, sesungguhnya semua manusia itu merugi. Semua kita pasti akan rugi itu. Gitu. Pasti akan rugi. Kecuali jika dia melakukan 4 hal, kata Allah. Inilah hebatnya agama kita. Agama ini sifatnya solutif, jalan keluar, bukan buntu. Orang nggak boleh berzina, jadi gimana menyalurkan nafsu syahwat? Nikah, ada jalan keluarnya. Orang nggak boleh riba. Kalau nggak boleh riba, jadi kayak mana ya Rasulullah? Allah menghalalkan jual beli. Maka mesti ada jalan keluar. Sama, semua manusia rugi kata Allah dalam surah Al-Asr ini, kecuali ada jalan keluarnya. Ada jalan keluar supaya orang tidak merugi. Ada pengecualian di situ. Siapa yang tidak merugi itu? Orang-orang yang beriman, beramal soleh, berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Ini menjadi syarat supaya kita tidak rugi dalam hidup ini. Surat itu dimulai dengan sebuah sumpah tentang waktu. Nah, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika Allah bicara wasyamsi, gitu, Allah bersumpah dengan matahari, maka matahari itu sangat penting. Kebayang enggak kalau nggak ada matahari? Gitu. Bagaimana tumbuhan akan berfotosintesis dan lain sebagainya. Ketika Allah bicara tentang bumi, bicara tentang jiwa dan lain sebagainya. Setiap Allah mengambil makhluk untuk sumpahnya, berarti makhluk itu layak diselidiki sedemikian rupa, karena dia memiliki peranan penting dalam kehidupan umat manusia itu sendiri. Gitu. Nah, ketika di sini Allah bersumpah dengan waktu, maka sadarlah kita betapa pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Gitu. Kita sadari atau tidak sadari, waktu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu adalah batas masa kerja yang membentang antara kelahiran dan kematian. Maka jujur, kalau kita mau merenungkan, waktu itu untuk diri kita maknanya adalah batas waktu antara kita lahir sampai kita meninggal. Itulah waktu kita. Itulah waktu kita. Atau kalau kita mau lebih spesifik lagi adalah waktu adalah ketika kita mulai balik sampai kita meninggal. Karena waktu itulah yang akan diperhitungkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dihisap oleh Allah. Waktu itulah yang akan dihisap oleh Allah kelak di yaumil akhir. Dari kita balik, kalau laki-laki ketika dia mimpi basah sampai dia meninggal, atau kalau perempuan ketika datang bulan sampai dia meninggal. Maka sadarlah kita bahwa waktu itu memang sangat penting ternyata dalam kehidupan kita. Hidup adalah ujian seluruhnya. Batas masa uji itu adalah waktu hidup kita, atau inilah yang kita sebut dengan umur. Kayak mobil-mobil kan ada, kalau mobil sifatnya umum itu ada batas masa uji, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita pun demikian. Batas masa uji kita itu adalah batasan dari kita balik sampai kita meninggal. Waktu pengajian dengan dokter di rumah siapa itu ya, kita pernah bahas bahwa semua kita ini adalah peserta ujian. Dan yang namanya peserta ujian ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Masa ujian itu adalah ketika kita balik sampai kita meninggal. Seperti itu. Dalam kerangka ujian itu Allah menyebutkan syarat sukses bagi setiap manusia: iman, amal, serta dakwah dan sabar. Iman adalah pengetahuan dan keyakinan tentang Allah dan kebenaran-kebenaran yang diturunkannya. Tidak ada artinya pengetahuan bila tidak berujung dengan keyakinan. Jadi sehebat apapun pengetahuan kita, kalau tidak memunculkan keyakinan, maka pengetahuan itu adalah pengetahuan yang sia-sia. Kita tahu tapi kita tidak yakin gitu. Itu pengetahuan yang sia-sia.
Akan tetapi keyakinan tidak dapat dibangun tanpa dasar pengetahuan, dan pengetahuan terkait dengan dimensi akal serta keyakinan itu terkait dengan dimensi hati. Adapun amal soleh adalah pembuktian terhadap pengetahuan dan keyakinan tersebut melalui tindakan nyata kita sehari-hari. Gitu. Lihat, kalau pengetahuan dimensinya akal, keyakinan dimensi hati, amal soleh itu dimensi jasadiah, pembuktian terhadap apa yang ada di paradigma berpikir kita dan keyakinan kita. Itulah amal soleh itu. Iman yang terdiri dari pengetahuan dan keyakinan itu selamanya akan tetap gelap sampai dia menjadi nyata melalui tindakan fisik. Dengan demikian, iman dan amal soleh mengintegrasikan 3 dimensi kepribadian kita, akal, hati, dan fisik. Sampai pada tahap ini, inilah yang disebut dengan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seseorang telah dianggap mencapai kesempurnaan pribadinya. Gitu. Ketika pengetahuan memenuhi akalnya, keyakinan memenuhi hatinya, dan jasadnya membuktikan, mengaplikasikan keyakinan dan pola pikirnya, itulah manusia sejati. Ketika seseorang itu beriman dan beramal soleh, maka dia termasuk orang yang sempurna, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Akan tetapi, kata si penulis, Allah tidak menginginkan seseorang muslim berhenti pada kesempurnaan pribadinya saja. Ia harus melangkah lebih jauh menuju masyarakat dan menjadi partisipan kebajikan yang aktif, serta menjadi distributor kebaikan dan rahmat yang gesit melalui kegiatan saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Hal tersebut mengharuskan seorang muslim melebur dengan masyarakatnya. Ia harus berintegrasi, bekerja sama dan bersinergi dengan mereka, dan mendukung semua proyek kebaikan dan melawan semua proyek kerusakan, menegakkan kehidupan yang bersih dan adil dan makmur, kehidupan yang dipenuhi cahaya langit dan berkah bumi, kedamaian jiwa dan kemakmuran materi. Sampai di sini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang muslim dianggap telah melengkapi kesempurnaan pribadinya dengan kesempurnaan sosial. Dan inilah hebatnya Islam. Islam tidak menginginkan kita hanya soleh pribadi. Maka syarat orang tidak merugi tadi adalah bukan hanya iman dan amal soleh belaka. Kita tidak boleh berpuas-puas hanya saya sudah beriman kepada Allah, beriman pada Nabi, pada malaikat, pada Al-Quran, beriman pada hari akhir dan sebagainya. Lalu dengan iman itu kita menaati Allah dengan amal soleh kita. Puasa, kita sudah puasa, bukan saja puasa wajib tapi puasa sunnah sudah kita lakukan. Solat, bukan saja solat wajib tapi solat sunnah sudah mulai kita tingkatkan. Cukupkah kita harus puas sampai di situ? Ternyata tidak. Al-Quran tidak menginginkan kita sampai di situ saja. Al-Quran tidak menginginkan kita hanya soleh secara pribadi, sempurna kepribadiannya saja. Tapi Allah menginginkan kesempurnaan secara sosial. Bagaimana caranya? Dakwah dan sabar. Gitu. Pada saat seorang muslim telah mencapai kesempurnaan pribadi dan sosialnya, maka hanya ada satu hal lagi yang dia perlukan, yaitu bagaimana bertahan dalam kesempurnaan itu sampai akhir hayatnya. Sebab nilai seseorang itu bukan ditentukan di awal kehidupannya, bukan pula di tengah kehidupannya, tapi di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu ditentukan oleh akhirnya. Penutup hayatnya itu apa? Sehingga di sini kita menemukan dua penutup itu. Husnul khatimah, akhir hayat yang baik, atau su'ul khatimah, akhir hayat yang buruk. Na'udzubillah. Ini menjadi pesan wajib seorang khatib ketika dia naik mimbar di hari Jumat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri. Karena sungguh waktu akhir itulah yang akan menentukan kita ini. Itulah makna istiqomah atau konsistensi, dan kekuatan yang dapat membuat kita tetap konsisten adalah kesabaran. Jadi kita beriman, beramal soleh, kita hanya akan bisa konsisten, atau kita sebut dalam bahasa agama kita dengan istiqomah, ketika kita sabar. Tanpa kesabaran tidak mungkin kita akan konsisten tentang iman dan amal soleh itu. Namun hal yang dapat membuat kita sabar adalah efisiensi dan efektivitas dalam hidup. Dalam proses partisipasi sosial kita tidak mungkin menjadi segalanya, maka kita tidak mungkin jadi Superman. Tidak mungkin, ya kan? Yang kita butuhkan sebenarnya adalah super team.
Dalam proses partisipasi sosial kita tidak mungkin menjadi segalanya atau melakukan segala hal. Jadi kita harus bisa menghemat energi agar kita dapat mencapai output maksimum dengan keterbatasan energi yang kita miliki. Caranya adalah memiliki peran yang tepat, yang sesuai dengan kompetensi inti kita. Hanya dengan demikian kita bisa menjadi ulung. Sebab Allah telah berfirman, katakanlah tiap orang-orang bekerja menurut keadaan dirinya masing-masing. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 84. Dan Rasulullah bersabda, setiap orang dimudahkan melakukan sesuatu yang untuknya dia diciptakan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Qadar halaman 551 juz 2. Jadi supaya kita bisa sabar, kata penulis ini, kita harus mampu menjadikan diri kita itu sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri kita. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Dari rumusan kehendak-kehendak Allah itu kita dapat mendesain sebuah model kepribadian atau apa yang kemudian kita sebut dengan model manusia muslim. Keempat kualifikasi yang menggambarkan kehendak-kehendak Allah itu, iman, amal soleh, dakwah dan sabar, dapat kita konstruksikan secara sederhana dalam 3 tangga kehidupan. Afiliasi tangga pertama, partisipasi tangga kedua, dan kontribusi tangga ketiga. Afiliasi adalah tangga awal di mana seorang bergabung dan memperbaharui kembali komitmennya terhadap Islam, menjadikan Islam sebagai basis identitas yang membentuk paradigma, mentalitas, dan karakternya. Dalam proses afiliasi ulang itu, kita memperbaharui komitmen kita dalam 3 hal. Pertama, komitmen akidah. Jadi ketika kita berafiliasi dengan Islam, maka komitmen yang harus kita bangun pertama kali adalah komitmen akidah, membersihkan akidah kita. Gitu. Ketika akidah ini bermasalah, maka akan bermasalah semuanya. Yang pertama, komitmen akidah yang menetapkan tujuan dan orientasi atau visi dan misi kehidupan kita. Gitu. Karena akidah inilah yang menyebabkan orientasi orang dia dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, komitmen ibadah yang menentukan pola dan jalan kehidupan serta cara kita menjalani kehidupan itu. Sehingga ketika komitmen dalam ibadah, apapun aktivitas kita, kalau bisa aktivitas itu mengandung pahala, mengandung ibadah. Maka banyak sekali masalah kita adalah ibadah itu adalah ibadah-ibadah khas. Orang menganggap sebuah ibadah itu kalau dia sholat, kalau dia puasa, gitu. Yang ibadah itu jangan kita batasi hanya ibadah-ibadah khas, ibadah-ibadah yang sifatnya khusus. Tapi semua kebaikan yang kita lakukan, asal kita niatkan dalam rangka mencari ridha Allah, itu bernilai ibadah. Maka lihatlah, ketika suami bekerja mencari rizki yang halal supaya anak istrinya tidak menyentuh rizki yang subhat apalagi yang haram, maka itu jihadnya para suami. Ya kan? Maka ada istilah dalam agama kita, seafdol-afdolnya sedekah li ahliha, untuk keluarganya. Maka seorang suami ketika dia bekerja keras kemudian dia menafkahi istrinya, itu seafdol-afdolnya sedekah. Dan lihatlah, seorang wanita yang berletih-letih dalam rumah tangganya, mengabdi pada suaminya, mendidik putra-putrinya, maka subhanallah, itulah jihadnya kaum wanita. Kita kembangkan lagi, muncul pertanyaan, bagaimana kalau wanita karir yang dia tidak mencuci baju suaminya, yang tidak masak untuk suaminya, karena yang mengerjakan itu misalnya semua asisten-asistennya? Apakah seorang istri itu tidak bakti sama suaminya? Jangan terlalu sempit pula kita memandangnya. Apakah seorang wanita karir yang tidak pernah menyuci baju suaminya, dia tidak berbakti pada suaminya? Kalau gara-gara dia meniti karirnya sang suami pakai baju kotor, nah itu baru masalah. Baru masalah. Dan sungguh sebetulnya seorang istri itu bukan kewajibannya nyuci baju suami. Karena kalau kita baca-baca hadis, Nabi mencuci bajunya sendiri. Apakah kalau suami pulang dari kantor tidak ada nasi di rumah karena istrinya tidak masak, apakah istri langsung berdosa? Tidak juga, karena masak itu bukan tugas istrinya. Yang wajib itu melayani suami, maaf, dalam hubungan suami istri. Kalau suami meminta istrinya untuk melayaninya dalam hal seksualitas, si istri menolak, baru dia berdosa. Kalau istri nggak masak, sebetulnya nggak dosa istri itu, karena memang itu bukan tugas istri.
Cuman di Indonesia umumnya yang masak itu istri. Kenapa? Karena istri tahu persis kalau masak lebih irit daripada belanja. Iya kan? Sehingga teman-teman Ustaz, sebenarnya tugas istri itu memang cuma meladeni suami Ustaz. Masak bukan tugas istri, nyuci bukan tugas istri. Cuman karena istri wajib taat sama suami, disuruh nyuci wajib nyuci. Karena istri wajib taat sama suami. Kalau pulang nggak ada nasi, saya bilang alhamdulillah, istri nggak sempat masak, berarti ini adalah waktunya untuk makan nasi padang. Ketika memang istri nggak masak, alhamdulillah, saya bilang berarti ini waktunya makan nasi padang. So kalau dia sudah masak, saya nggak tega makan nasi padang, nggak enak sama letihnya istri masak, gitu. Maka sebenarnya ibadah itu sangat luas. Ketika setiap amal baik yang kita lakukan dalam rangka mencari ridho Allah, maka itu bernilai ibadah. Maka saya bilang khurud fisabilillah itu ibadah. Orang mencari nafkah, jangan pula kita vonis, oh ini nggak baik. Kenapa? Karena dia dia mencari nafkah supaya anak istrinya bisa sekolah, tidak menyentuh barang haram. Itu pun bagian dari ibadah itu sendiri. Gitu. Maka ada istilah, ada keterangan Nabi dalam hadis-hadisnya, ketika seseorang mencari nafkah, kemudian dia meninggal dalam keadaan mencari nafkah, maka dia termasuk syahid dunia. Ketika para sahabat ditanya sama Nabi, siapa saja menurut kalian orang-orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid adalah orang yang mati dalam pertempuran mempertahankan agama Allah. Apa kata Nabi? Alangkah sedikitnya umatku yang mati syahid kalau begitu. Lalu kata para sahabat, lalu siapa saja ya Rasulullah orang yang mati syahid itu? Wanita yang mati melahirkan, itu mati syahid. Maka beruntung betul wanita yang senang hamil. Peluang dia mati syahid sangat banyak. Bayangin kalau anaknya 9, berarti ada peluang 9 kali dia mati syahid itu. Iya kan? Sayang wanita sekarang jarang yang mau beranak banyak. Suaminya juga setuju, jangan banyak-banyak, kata dia. Ruwet, 2 aja udah pusing dah. Ternyata lihatlah, orang yang mati dalam bekerja dia mati syahid, orang yang mati melahirkan mati syahid, dan orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu dia mati syahid. Kadang ada anak santri yang mondok sakit kemudian meninggal. Orang tuanya bayangkan dapat berita sudah meninggal, dibawa ke Lampung. Agak panas keluarga. Wah, ini gimana nih pihak pondok bla bla segala macam. Saya bilang subhanallah, anak ini meninggal dalam keadaan syahid. Akankah kita bikin ruwet ketika dia sudah meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan menuntut ilmu, menghafal Al-Qur'an? Apakah dia mati syahid? Ya Ustaz, insya Allah mati syahid. Karena dia berangkat ke sana tidak ada tujuan yang lain kecuali dia ingin menghafal kalamullah, menghafal kitabullah. Akankah kita bikin ruwet gara-gara itu? Subhanallah, subhanallah. Maka ternyata ibadah itu sangat banyak. Nah, komitmen ibadah adalah menentukan pola dan jalan hidup kita. Sehingga yang kita lakukan kalau bisa semuanya bernilai ibadah. Kita makan bernilai ibadah, kita tidur bernilai ibadah. Bahkan mohon maaf, ketika seseorang melampiaskan nafsu seksualitasnya kepada pasangannya, itu pun bernilai ibadah. Ini yang dulu sempat diprotes oleh para sahabat. Ya Rasul, apakah seseorang melampiaskan nafsunya itu bernilai ibadah? Nabi menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan pula. Apakah kalau melampiaskan nafsu kalian kepada hal yang tidak pada tempatnya, kalian berdosa? Iya berdosa ya Rasulullah. Kalau begitu kata Nabi, ketika kalian tempatkan pada tempatnya, dia bernilai pahala. Berarti ketika seseorang itu melampiaskan nafsunya pada tempatnya, itu pun bernilai ibadah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, komitmen akhlak yang menentukan pola sikap dan perilaku dalam seluruh aspek kehidupannya. Akhlaknya. Sehingga Imam Al-Ghazali menulis, akhlak itu adalah kebiasaan yang sudah menjadi karakter. Jadi kalau kita ketemu teman langsung assalamualaikum, gitu. Ketemu teman langsung spontan, itulah akhlak. Yang dia tidak menggunakan pemikiran lagi. Kalau ketemu teman apa yang harus lakukan? Oh ternyata salam dulu, assalamualaikum, udah salam apa lagi? Nah itu belum akhlak namanya. Tapi kalau spontan, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah ini yang dulu sering digambarkan kalau kita ikut pelatihan ESK dulu. Selesai pelatihan, mulai itu lagi ngobrol, ada yang datang bawa kembang, tiba-tiba kembangnya dirusak-rusak, ada yang mencegah, ada yang hanya bengong, ada yang, nah itulah akhlak. Ketika orang refleks mencegah orang untuk merusak kembang yang indah itu, itulah akhlak itu. Berarti setiap dia melihat ada orang yang hendak mencederai orang lain, dia respect, dia refleks mencegahnya. Itu akhlak. Itu akhlak. Seperti itu. Itu yang pertama, afiliasi. Yang kedua,
Rekonstruksi secara sederhana dalam tangga kehidupan itu, yang kedua adalah partisipasi. Tangga kedua di mana seorang muslim telah mencapai kesempurnaan pribadinya, dari mana kemudian dia melebur ke masyarakat, menyatu dan bersinergi dengan mereka guna mendistribusikan kesolehannya. Dalam proses partisipasi itu kita melakukan 3 hal. Yang pertama, komitmen untuk mendukung semua proyek kebaikan dan melawan semua proyek kerusakan di tengah masyarakat. Jadi ini partisipasi, ciri partisipasi itu yang pertama, dia punya komitmen untuk senantiasa mendukung kebaikan dan ikut serta dalam mencegah keburukan. Yang kedua, komitmen untuk selalu menjadi faktor pemberi atau pembawa manfaat dalam masyarakat. Yang ketiga, komitmen untuk selalu menjadi faktor perekat masyarakat dan pencegah disintegrasi sosial. Lihat, partisipasi menjadi pendukung kebaikan dan ikut serta dalam mencegah keburukan. Dia menjadi penebar manfaat di tengah masyarakat. Keberadaannya dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, menjadi faktor perekat. Jadi bukan menjadi pemecah belah. Saya kadang wanti-wanti dengan teman-teman, jangan sampai dakwah ini menyebabkan perpecahan yang lebih besar. Ketika kita ingin mencegah sesuatu kemungkaran, jangan sampai kemungkaran ini mungkin hilang, tapi memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi bagaimana menghindari kemungkaran yang lebih besar dengan dakwah yang dilakukan. Yang ketiga, rekonstruksinya adalah kontribusi. Tangga ketiga di mana seorang muslim yang telah terintegrasi dengan komunitas dan lingkungannya, keluarga, perusahaan, masyarakat, berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi dan perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialisasinya, agar ia lebih tepat dan sesuai dengan kompetensi intinya itu. Dengan cara itu ia dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya dan menyiapkan sebuah amal unggulan atau karya terbesar dalam hidupnya. Amal yang persembahkan bagi Allah, umat dan kemanusiaan secara umum, dan bagi komunitas sosial dan bisnisnya secara khusus. Kontribusi itu dapat dia berikan dalam berbagai bidang: pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan yang lain sebagainya. Jadi kontribusi ini tangga yang ketiga. Dengan melewati ketiga tangga tersebut, seorang muslim menggabungkan 3 kekuatan sekaligus: kekuatan pribadi, kekuatan sosial, dan kekuatan profesionalisme. Inilah sebetulnya yang menyebabkan kenapa para sahabat dulu tumbuh dan menggemparkan dunia. Karena hal-hal inilah yang dipraktekkan oleh Nabi dalam kehidupan nyata para sahabat. Manusia muslim yang memiliki kualifikasi tersebut pastilah akan menjadi manusia-manusia yang cemerlang. Maka kalau kita membaca riwayat para sahabat, semua sahabat itu mengagumkan, termasuk seorang Bilal bin Rabah. Lihatlah, mantan budak yang hitam legam ini. Allahu Akbar. Saya berkali-kali menitikkan air mata tulisan yang sama ketika di-share lagi di HP. Saya tidak mampu membacanya, saya baca lagi. Bagaimana azan terakhir Bilal bin Rabah. Nangis lagi kita bacanya. Sudah tahun depan ada lagi yang kirim. Kita udah tahu betul isi tulisan itu. Kita baca lagi, masih netes lagi mata kita. Allahu Akbar. Bilal bin Rabah. Maka hampir semua sahabat, ketika kita baca riwayatnya, dia menjadi orang yang cemerlang. Maka wajar kalau Nabi berkata, sahabat-sahabatku ini bak bintang di langit. Dia mampu menjadi penunjuk arah. Kenapa? Karena cemerlangnya. Dan kecemerlangan mereka pastilah akan mempesona masyarakat dan lingkungan di mana ia berada. Lihatlah, ketika Rasul bertanya pada Nabi, ketika ada orang Yahudi bertanya pada Rasul, wahai Muhammad, aku ingin lihat Islam, siapa yang harus kulihat? Kata Nabi, lihatlah Umar bin Khattab. Senyum Yahudiin. Kenapa? Di hatinya dia berharap akan melihat jeleknya Islam pada Umar. Kenapa? Tidak ada orang yang tidak paham dengan Umar. Umar ini keras dan kasar. Dia ingin melihat Islam ini keras dan kasar pada diri Umar bin Khattab. 2 hari dia intai Umar bin Khattab. Dia balik lagi pada Nabi, ya Rasulullah, tuntun aku ingin masuk Islam. Kenapa? Karena cemerlangnya Umar bin Khattab. Dia menjadi pesona kecemerlangan dalam masyarakat itu. Dan tentu pesona ini pun akan menjadi pesona Islam. Maka ketika orang bicara Umar, orang akan mengagumi Umar, dan orang akan berkata, oh inilah Islam.
Gitu. Orang akan bicara tentang Ali bin Abi Thalib, ya kan? Lihat, lagi-lagi Yahudi berkata pada Ali, "Wahai Ali, aku pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad mendoakanmu kalau engkau adalah gerbang ilmu pengetahuan." Ali cuma senyum mendengar itu. Kalau Muhammad itu benar-benar Nabi, pasti doanya dikabulkan Allah. Kalau dia berkata engkau gerbang pengetahuan, pasti engkau benar-benar gerbang pengetahuan itu. Ali cuma senyum. Aku ingin mengetahui apakah Muhammad itu benar-benar Nabi. Kalau engkau benar-benar gerbang ilmu pengetahuan, maka aku memintamu berpidato kalau bahasa kita sekarang, dalam 1 jam tanpa huruf alif. Bayangkan, Ali diminta berpidato 1 jam tanpa huruf alif. Kalau kita diminta ceramah tanpa huruf A, ada nggak di antara kita yang bisa ngomong 1 jam tanpa huruf A satupun? Ya. Mungkin Tukul yang bisa, karena dia bisa ngomong Susi Similikiti gitu ya, dan seterusnya. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Bismillah, kata Ali. Dia berbicara tanpa huruf alif 1 jam. Sehingga kata Yahudi, sudah Ali, tuntun aku akan masuk Islam. Muhammad itu benar-benar Nabi, karena kata-katanya terkabul. Gitu ya. Lihat kecemerlangan para sahabat. Kecemerlangan para sahabat. Dan para sahabat akhirnya menjadi pesona dalam Islam itu sendiri. Islam datang dengan 2 pesona, pesona kebenaran yang sifatnya abadi dan pesona manusia muslim yang temporal. Dan pada setiap momentum sejarah di mana kedua pesona ini bertemu, Islam berada pada puncak kejayaannya. Kita ulangi lagi ya. Ada 2 pesona dalam Islam. Pesona Islam yang sifatnya abadi dan pesona manusia muslim yang sifatnya temporal. Dan tidaklah 2 pesona ini menyatu, melainkan Islam akan berada pada puncak kejayaannya. Maka lihatlah, di zaman Nabi dan para sahabat, Islam meroket menjadi puncak kejayaan. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Islam pada puncaknya. Itulah yang terjadi ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Nabi, maka akhlak Nabi itu khuluqul Quran. Dia adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, masalahnya adalah hilangnya pesona manusianya. Akan tetapi itulah masalah Islam saat ini. Ia tidak akan pernah kehilangan pesona kebenarannya, karena kebenaran Islam bersifat abadi. Namun setiap saat ia dapat kehilangan pesona manusianya, karena kecemerlangan mereka bersifat temporal. Itulah yang kini terjadi ketika pertemuan antara keagungan risalah dan kehebatan sang Rasul tidak lagi terulang, sehingga keagungan kebenaran Islam tidak tervisualisasi dalam kecemerlangan manusia-manusianya. Hal ini disebabkan mereka tidak lagi memiliki ketiga kualifikasi tersebut di atas. Ada persoalan pada tangga afiliasi mereka, yaitu keterbelahan pribadi. Kita umat Islam umumnya menerima Islam sebagai warisan sosial yang bersifat given. Nah, kita ini kan Islam keturunan. Kita tidak pernah berpikir kenapa kita beragama Islam. Ini masalah kita. Kenapa saya memeluk Islam ini? Jarang kita berpikir begitu. Beda dengan orang yang mu'allaf. Itu sebabnya kenapa kadang mu'allaf kok dia bisa melampaui kita. Gitu. Mungkin kalau kita melihat seperti Felix Xiao gitu ya, Nababan, atau seperti siapa itu yang keras benar itu, yang mantan Waloni, Yahya Waloni. Kenapa dia kadang pemikirannya melampaui kita, melampaui para ustadz karena pemikiran-pemikirannya. Maka saya relatif agak malu ketika nonton di ILC bagaimana Abu Janda berdebat dengan Felix Xiao. Allahu Akbar. Malu kita. Mungkin Abu Janda dari kecil dia sudah Islam. Ya. Ketika dia bicara, wah ini bendera begini. Ternyata kata Felix Xiao, saya sudah 15 kali ke Turki melihat itu. Karena dia termasuk orang yang memfokuskan diri untuk bicara tentang Turki Utsmani. Itulah bedanya kenapa orang yang belajar Islam secara pilihan dengan orang yang warisan seperti kita kadang beda semangat belajarnya, gitu. Karena kita bersifat given tadi, bukan satu pilihan hidup yang kita putuskan melalui proses pemahaman, pengetahuan dan keyakinan. Jarang, karena dia bersifat warisan. Itulah sebabnya Islam tidak menjadi cahaya yang mencerahkan akal kita, atau api yang melahirkan gelora jiwa kita, atau gelombang yang menciptakan dinamika hidup kita. Kepribadian kita menjadi terbelah dan kita lalu kehilangan orientasi dan perasaan terarah.
Persoalan afiliasi ini berefek pada persoalan partisipasi, sebab kita kemudian menjadi bagian dari masyarakat secara fisik, namun tanpa kesadaran akal dan jiwa yang kuat akan misi, peran dan fungsi kita di tengah masyarakat. Gitu. Kehadiran sosial kita tidak mempunyai makna apa-apa. Kedatangan kita tidak menggembirakan mereka, dan kepergian kita juga tidak menyedihkan mereka. Datang tidak menggenapkan, pergi tidak mengurangi. Ini yang disebut dalam bahasa agama wujudihi ka'adamihi. Keberadaan kita itu seperti nggak ada, tidak mewarnai masyarakat. Persoalan partisipasi ini lalu berefek pada persoalan kontribusi. Kita mempunyai banyak potensi yang tidak terpetakan dan kompetensi inti yang tidak terdeteksi. Maka peran spesialisasi dan profesi kita tidak tepat. Kita mengalami dislokasi potensi. Dalam keadaan demikian, kita bekerja tapi tidak mungkin maksimal, dan kita bekerja tapi mustahil menjadi ulung, dan hampir pasti tidak meninggalkan jejak sejarah yang patut disimpan dalam ingatan masyarakat luas. Subhanallah. Jika kita ingin membangun kembali manusia-manusia muslim yang cemerlang, yang menjadi salah satu pusat pesona Islam, maka kita harus mempertemukan kembali manusia-manusia muslim itu dengan mata air kecemerlangan mereka. Maka inilah kenapa ada pengajian-pengajian sebetulnya. Ada pengajian. Kita ingin sebetulnya menjadikan pengajian-pengajian ini adalah awal dari kesadaran dalam beragama. Kesadaran dalam beragama. Ternyata agama kita ini bukanlah hanya tumpukan-tumpukan kewajiban yang sifatnya monoton. Tapi dia ada, kita beribadah itu sebetulnya hanyalah langkah awal. Ibadah-ibadah khusus yang kita lakukan, seperti sholat. Sholat membentuk kita disiplin. Puasa membentuk kita untuk empati pada orang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, itu adalah modal kita untuk berkontribusi pada masyarakat luas. Nah, itulah yang endingnya yang kita harapkan adalah Islam itu dirasakan oleh orang lain, bukan hanya oleh manusia, tapi dirasakan oleh hewan dan tumbuhan sebagai rahmatan lil alamin. Maka menjadi lucu sekali kita ini ketika kita teriak Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin, tanpa kontribusi yang jelas. Seperti umat Islam Indonesia sekarang yang terpinggirkan sebetulnya secara umum. Kita berteriak pada masyarakat kalau Islam itu rahmatan lil alaminnya di mananya? Di mananya rahmatan lil alamin itu? Nah, ini masalah kita bersama. Maka saya ingin sebetulnya bagaimana kita dalam beragama ini benar-benar liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Kita menjadikan agama ini memang benar seperti di zaman Nabi. Liyuzhirahu, dizahirkan. Aplikasi dalam kehidupan masyarakat luas. Kesolehan kita dirasakan oleh orang lain. Sehingga bisa jadi kesolehan kita menyebabkan orang lain juga menjadi soleh karena kita. Kontribusi itulah sebetulnya yang hendak kita ciptakan melalui pengajian-pengajian. Maka saya senantiasa mengajak para ustadz untuk senantiasa bersinergis. Nah, jemaah sekalian, ini yang kita khawatirkan. Islam, kita berislam, tapi Islam tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan materi singkat ini saya hanya membacakan tulisan dari seorang ustadz kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita merasakan bahwa Islam ini sebenarnya bukanlah sesederhana yang kita bayangkan. Tapi Islam ini benar-benar jalan hidup yang menghantarkan orang itu menjadi bahagia. Bahagia dunianya, dan kebahagiaan itu disebarkan pada orang banyak dengan kontribusi yang jelas. Mudah-mudahan kita semua menjadi kontributor terbaik di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.